Perjalanan menuju Zakopane dimulai pagi-pagi dari Warsaw. Kereta kami berangkat pukul 5.41 pagi dengan langit yang sudah cerah dan suasana yang masih tenang. Selama di kereta, kami lebih banyak duduk santai, menikmati suasana perjalanan, sambil makan dan minum bekal yang sudah dibawa. Perjalanannya sekitar 6 jam, jadi memang cukup lama, tapi tetap terasa nyaman karena bisa sambil istirahat dan menikmati perjalanan. Nah, sekarang kita sudah tiba di Zakopane. Muhammad Ali dalam Akhirnya, kita sampai juga di Zakopane sekitar jam 12 siang. Zakopane adalah salah satu kota wisata yang cukup terkenal di Polandia, dengan suasana kota yang tenang dan banyak tempat menarik untuk dijelajahi. Begitu sampai, kita langsung mulai jalan-jalan santai, menikmati suasana kota, dan melihat-lihat area sekitarnya. Di Zakopane ternyata ada juga free city tour yang bisa diikuti wisatawan. Konsepnya cukup menarik, karena kita bisa berkeliling kota bersama guide sambil mengenal sejarah, budaya, dan berbagai tempat menarik di Zakopane. Biasanya tur ini berlangsung dengan berjalan kaki dan dipandu oleh orang lokal yang lebih mengenal kota ini. Jadi, selain jalan-jalan, kita juga bisa mendapatkan cerita dan informasi yang mungkin gak kita temukan kalau hanya berkeliling sendiri. Nah, sekarang kita sedang berada di Krupówki. Krupówki merupakan jalan utama sekaligus salah satu pusat keramaian di Zakopane. Di sepanjang jalan banyak toko, restoran, kafe, sampai berbagai macam oleh-oleh khas Zakopane. Suasananya ramai, tapi tetap terasa santai dengan bangunan dan suasana khas kota pegunungan. Jadi, kalau ke Zakopane, jalan-jalan di Krupówki ini wajib banget masuk list. Di sepanjang Krupówki juga banyak spot yang menarik untuk dilihat. Mulai dari bangunan-bangunan dengan gaya khas Zakopane, toko-toko kecil, sampai street food yang cukup menggoda untuk dicoba. Kita juga sempat berhenti beberapa kali untuk melihat-lihat dan menikmati suasana sekitar. Kalau datang ke sini, menurutku memang paling enak, nggak perlu buru-buru. Cukup jalan kaki, lihat-lihat toko, cari makanan, dan menikmati suasana Zakopane. Karena ternyata menikmati kota kecil seperti ini juga bisa jadi bagian yang menyenangkan dari sebuah perjalanan. Selain ramai dengan wisatawan, Krupówki juga punya banyak pilihan makanan yang menarik untuk dicoba. Di beberapa tempat, kita bisa menemukan makanan khas Polandia dan juga berbagai jajanan yang cocok untuk dimakan sambil jalan. Sepanjang jalan, suasananya juga cukup hidup. Ada yang sedang belanja oleh-oleh, ada yang duduk santai di kafe, dan ada juga yang sekedar menikmati suasana kota. Kita sendiri lebih banyak jalan santai sambil melihat-lihat apa saja yang ada di sekitar. Setelah cukup lama jalan-jalan, ternyata perut mulai terasa lapar. Kebetulan di sekitar sini ada restoran Vietnam. Jadi kita memutuskan untuk makan di sana. Awalnya memang gak ada rencana khusus mau makan makanan Vietnam di Zakopane. Tapi karena sudah lapar, akhirnya mampir juga. In my opinion, that's the must have for a phone. You should just add a little, mix it well, it's gonna be amazing. Okay, thank you. jadi kita tadi ditanya dari Indonesia terus ditawarin ada sambal. Apa sih rasanya? Ya. Dan kebetulan di luar sedang hujan deras, jadi timingnya pas banget. Bisa sekalian berteduh sambil menikmati makanan. Kadang memang momen seperti ini yang nggak direncanakan justru jadi bagian menarik dari perjalanan.
Sekarang kita dalam perjalanan menuju penginapan. Akhirnya kita sudah sampai. Di belakang itu ada pegunungan. Pagi ini, sekitar jam 7, kita sudah sampai di area cable car menuju Kasprofi Vierge. Walaupun masih pagi, ternyata sudah cukup ramai. Banyak orang yang juga datang untuk naik ke atas. Sambil menunggu, suasananya cukup seru karena terlihat banyak wisatawan yang sudah siap menikmati Kasprofi Vierge. Gak lama kemudian, akhirnya giliran kita tiba. Kita pun naik cable car dan mulai perjalanan menuju atas. Children, people with disabilities, and pregnant women to stand as close to the windows as possible, where seats are also available. Wagonik zjeżdżając z każdej podpory będzie się trochę kołysał. To naturalne i w pełni bezpieczne. Begitu cable car mulai naik, di bawah kita masih terlihat hutan yang cukup lebat. Sebagian besar didominasi oleh pohon cemara, yang memang banyak tumbuh di kawasan pegunungan Tatra. Ada juga pohon fir dan pohon larch, yang bisa ditemukan di beberapa bagian hutan. Sampai di pemberhentian pertama, kita lanjut berganti ke cable car kedua untuk menuju Kasprofi Vierge. Total perjalanan cable car dari bawah sampai Kasprofi Vierge sekitar 4,3 km. Dengan waktu tempuh kurang lebih 12 menit. 1936, the first silver car. Przed nami Tatry Wysokie. W odróżnieniu od zachodnich, Tatry Wysokie mają wygląd typowo alpejski. Akhirnya kita sampai. Kasprofi Vierge berada di ketinggian sekitar 1987 meter di atas permukaan laut. Kasprofi Vierge merupakan salah satu puncak paling terkenal di pegunungan Tatra, tepatnya di perbatasan Polandia dan Slovakia. Tempat ini juga terkenal karena cable car-nya yang sudah beroperasi sejak tahun 1936. Karena kita datang cukup pagi, suasananya terasa lebih tenang dan udaranya cukup dingin. Di area puncaknya juga terdapat stasiun meteorologi yang menjadi salah satu fasilitas penting untuk memantau kondisi cuaca di kawasan pegunungan. Kasprofi Vierge juga punya perubahan suasana yang sangat berbeda antara musim panas dan musim dingin. Saat musim dingin, kawasan ini berubah menjadi salah satu tujuan ski yang populer. Sementara saat musim hangat, jalur pendakian menjadi daya tarik utamanya. Jadi, tempat ini bisa dinikmati sepanjang tahun dengan pengalaman yang berbeda. Yang menarik lagi, Kasprofi Vierge sebenarnya bukan hanya satu puncak yang bisa kita lihat dari sini. Kawasan ini dikelilingi banyak jalur pendakian yang menghubungkan beberapa puncak dan lembah di pegunungan Tatra. Karena berada di dataran tinggi, cuaca di Kasprofi Vierge juga bisa berubah dengan cepat. Jadi, meskipun saat kita datang cuacanya cerah, kondisi di atas gunung bisa berbeda hanya dalam waktu singkat. Itulah salah satu hal yang membuat perjalanan ke Kasprofi Vierge terasa seperti pengalaman yang berbeda setiap kali datang. Setelah kurang lebih 2 jam menikmati suasana di atas, akhirnya kita memutuskan untuk turun kembali. Pakaian adatnya pulang. Pakaian adatnya. Perjalanan kita lanjut menuju Gubałówka. Kali ini kita ingin melihat sisi Zakopane dari ketinggian yang berbeda. Kali ini kita naik menggunakan funicular, yaitu kereta yang berjalan di jalur menanjak menuju atas bukit.
Perjalanannya cukup singkat, jadi nggak perlu capek mendaki. Kita berangkat. Sesampainya di atas, kita langsung disuguhi pemandangan kota Zakopane dan pegunungan Tatra yang terlihat dari kejauhan. Setelah puas menikmati pemandangan dari Gubavovka, kita lanjut naik chairlift. Dari atas chairlift, kita bisa menikmati pemandangan sekitar sambil duduk santai dan melihat area Zakopane dari ketinggian. Ini pemandangan kota Zakopane dari chairlift. Setelah selesai jalan-jalan, kita mulai menuju villa tempat kita menginap. Sepanjang perjalanan, kita melewati jalan-jalan kecil di kawasan Zakopane yang suasananya jauh lebih tenang dibanding pusat kota. Di sepanjang jalan, banyak terlihat villa dan rumah penginapan dengan desain khas Zakopane, terutama yang menggunakan elemen kayu. Lingkungannya juga terasa asri, dengan pepohonan di sekitar rumah dan suasana pegunungan yang masih sangat terasa. Jalan menuju villa ini justru jadi salah satu bagian yang menyenangkan, karena kita bisa melihat suasana Zakopane yang lebih tenang dan jauh dari area wisata yang ramai. Sekian dulu ya video kita, see you on the next vlog.